Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan memahami surat At-Tariq ayat 11 sampai akhir tamat ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-11, was-samaa'i dzatir raj'. Demi langit yang mengandung hujan. Ini kembali Allah bersumpah atas nama langit, makhluk ciptaannya yang sebelumnya sudah kita terangkan. Tetapi langit pada ayat ini disebutkan dzatir raj'i. Di sini tidak ada kata-kata hujan. Asal kata aslinya adalah demi langit dzatir raj' yang memiliki raj'. Ar-raj' ini kemudian ditafsirkan oleh kemenak kita sebagai mengandung hujan. Ini adalah hasil ijtihad, hasil tafsiran, sudah tafsiran. Dan itu berdasarkan pendapat para ulama. Kalau hujan itu mator di dalam bahasa Arab. Nah, ini roj'un itu artinya roja ayarji'u, itu artinya kembali, bolak-balik. Ana arji'u ilal baiti, saya kembali ke rumah. Kalau pergi dhahaba. Dzatir roja itu yang memiliki sesuatu yang bolak-balik. Kata-kata yang sangat ilmiah di saat para ahli belum menemukan. Baru kemudian difahami hujan itu adalah siklus yang bolak-balik, sinar matahari panas yang menguapkan lautan, yang uap itu kemudian mengendap di atas, kemudian dengan unsur angin dan sebagainya kemudian turun air. Itu namanya dzatur raj', yang kemudian ditafsirkan oleh banyak para ahli, yang kemudian diterjemahkan, kita mengikuti juga dalam terjemahan kemenak, demi langit yang mengandung hujan. Demikian juga wal ardi dzatis sada, dan bumi yang memiliki rekahan. Kata-kata rekahan ini hanya demikian, rekahan saja. Pendapat pertama adalah rekahan bumi yang karenanya kemudian keluar air. Tapi karena ada hubungannya dengan atas tadi langit yang mendatangkan air, yang karenanya kemudian tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh, maka disebut rekahan di sini adalah merekahnya bumi yang karenanya kemudian tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi merekah sedikit karena apa? Karena tumbuh-tumbuhan nongol dari bawah. Sehingga yang disebut di sini wal ardi dzatis sad, dan bumi yang memiliki rekahan maksudnya adalah tempat yang kemudian tumbuh pepohonan ataupun tanaman yang tumbuh di tempat itu sehingga merekah. Nah, ini pendapat ulama kemudian dengan mensinkronkan antara langit yang mendatangkan hujan, yang karena itu tanah menjadi subur. Ada dalam ayat lain juga bahwa bumi yang mati kemudian dihidupkan lagi. Dan di sini bahwa ada hujan kemudian turun ke bumi yang menjadikan pepohonan dapat tumbuh kembali. Ini juga sesuai dengan rentetan kata sebelumnya, di mana orang-orang kafir zaman dulu dan bahkan sekarang masih banyak tidak mengakui adanya hari kiamat. Karena mereka mengira bahwa Allah tidak mampu menghidupkan kembali. Mereka ragu. Tapi Allah mengatakan hal itu lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah Ia ciptakan
daripada mencipta sesuatu yang belum pernah ada, dan Allah telah menciptakan manusia sehingga lebih mudah untuk menghidupkan kembali. Demikian juga bumi, di ayat lain disebutkan Allah telah menghidupkan kembali bumi-bumi yang sudah mati, artinya tempat-tempat yang tidak bisa tanaman hidup. Nah, ini serasi dengan ayat tersebut bahwa kata-kata sodok ini adalah merekah dan menghidupkan kembali dengan hujan tanaman yang mungkin asalnya tidak bisa hidup, sehingga mudah bagi Allah untuk menciptakan hal-hal sedemikian rupa. Ini adalah tanda juga bahwa kehidupan akhirat dan membangkitkan kembali umat manusia yang sudah mati itu hal yang mudah, seperti halnya Allah menumbuhkan kembali biji-bijian itu, kemudian dengan air hujan ia tumbuh, ya. Dengan demikian juga dengan air-air yang ada dari sumber yang ada di bumi tersebut. Ayat berikutnya, innahu laqaulun fasl, firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'annya hanya mengatakan innahu laqaulun fasl saja, bahwa sesungguhnya ia benar-benar firman pemisah. Nah, penjelasannya adalah bahwa bahwa Quran itu adalah benar-benar firman Allah yang merupakan pemisah antara hak dan batil. Bahwa Al-Quran itu benar, dan dengan Al-Quran kemudian kita tahu jelas mana yang haram dan mana yang halal. Dengan Al-Quran kita kemudian tahu mana yang zalim dan mana yang berkeadilan. Dengan Al-Quran kita tahu mana yang benar antara kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang akan datang. Mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak. Tidak cukup manusia dengan ilmu pengetahuan empirik, banyak sekali ilmu pengetahuan empirik tidak tahu itu. Demokrasi semuanya diputuskan kesepakatan menurut mereka baik. Dibuatlah peraturan bahwa homoseksual itu sah. Itu adalah ilmu pengetahuan empirik yang mereka mulai, dan itu adalah tidak baik menurut Al-Quran. Dan hanya Quran yang kemudian, wahyu Allah yang kemudian menjelaskan bahwa mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram dalam dan untuk kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Demikianlah Al-Quran sebagai sebagai petunjuk, kitabu hidayah, ya. Al-Quran itu kitabu hidayah. Kalau kan buku ilmu pengetahuan udah harus berjejer-jejer dan bertumpuk-tumpuk, karena ilmu pengetahuan manusia selalu berubah, dan setiap penemuan satu kemudian beberapa lama kemudian dia gusur dengan penemuan baru lagi. Kalau Al-Quran itu harus mencatat itu semuanya, tidak menjadi Quran yang ilmiah lagi justru, karena dia kertasnya akan lebih tumpuk-tumpuk. Setiap penemuan, setiap umat manusia lahir menemukan peradaban baru, di situ ditambah lagi halamannya. It's not book of science, bukan kitab matematika, bukan kitab fisika. Ia adalah kitab hidayah, ya, yang untuk menunjukkan kebenaran. Sebagai kitab hidayah, Allah mengisyaratkan berbagai kata maupun kalimat maupun jumlah susunan kata di dalam, ya, yang mengandung isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan yang ia sudah pernah ditemukan, dan bahkan banyak hal yang belum ditemukan oleh manusia, seperti apa yang kita sampaikan pada hari ini, Dzatus Sodq, kemudian ar-Raja, ya, siklus hujan, ya kan? Dan Allah mengetahui itu semuanya. Maka sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang merupakan kitab hidayah, pemisah antara yang hak dan batil, dan ia adalah benar tentang apa yang ia ceritakan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa ia kelak akan ada kiamat, bahwa kelak akan ditampakkan dan ditunjukkan kepada kita semua syarair, rahasia-rahasia yang selama ini di dunia kita tutup-tutupi, akan dibongkar semuanya. Berita tentang itu yang dibawa Al-Quran adalah suatu kebenaran yang tidak bisa
pungkiri. Wa ma huwa bil hazl, dan ia Al-Qur'an itu sama sekali bukan perkataan senda gurau. Al-Qur'an bukan sihir, Al-Qur'an bukan perkataan buatan Nabi Muhammad sendiri. Al-Qur'an bukan cerita usturah, bukan dongeng kosong tentang umat masa lalu, tidak. Itu adalah dakwahan atau klaim-klaim orang musuh Islam. Sampai hari ini, tidak hanya zaman Nabi dulu. Al-Quran sendiri menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu, demikian juga umat Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad gila, dan apa yang dikatakannya adalah sihir, dan apa yang ada di dalam Al-Quran tidak lain adalah dusta. Tidak demikian, sama sekali tidak. Wa ma huwa bil hazl, dia Al-Quran sama sekali bukan perkataan senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya. Orang-orang kafir zaman dulu dan sampai sekarang tidak mengimani apa yang diceritakan Al-Quran, kebenaran tentang apa yang dibawa Al-Quran sebagai kitab hidayah dan pemisah antara hak dan yang batil. Mereka menipu daya dan mengaburkan hari ini. Nah, dulu juga demikian. Apa yang kita katakan halal benar dikaburkan menjadi hal yang haram. Mereka mengkaburkan, itu adalah tipu daya mereka. Dan kemudian tidak mempercayai tentang kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh agama Islam dan akidah-akidah yang kita sendiri meyakininya. Mereka mengkaburkan dan membuat tipu daya. Tidak saja mereka tidak meyakini tentang apa yang kita yakini, apa yang diberitakan oleh Al-Quran, bahkan mereka menceritakan ke orang lain, menulis dalam buku-buku. Para orientalis khususnya itu hari ini, orientalis, orang-orang yang benci, takut pada Islam, mereka menulis berbagai kebencian tentang Islam, mereka yang kita sebut sebagai Islamofobia. Wa aqidu kaida, aku pun membalasnya dengan tipu daya. Ini firman Allah. Dalam akidah Islam kita tidak bisa mensifati, dan wallah, Allah itu bebas dari sifat-sifat negatif. Ini keyakinan kita. Tidak ada sifat-sifat negatif pada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, dan sebagainya. Itu sifat-sifat positif. Kebalikannya adalah sifat mustahil bagi Allah. Nah, apa artinya bahwa aku membalasnya dengan tipu daya? Artinya Allah memiliki rencana. Ini sebagai jawaban kalau mereka demikian menipu daya, sebenarnya Allah memiliki cara lain yang bisa menjawab dan melawan tipu daya mereka. Contohnya begini. Benci. Benci itu sifat negatif pada manusia. Tapi coba kalau kita katakan bahwa saya benci korupsi, apa berarti itu negatif bagi diri saya? Tidak. Jadi tidak ada sifat negatif pada Allah, apapun. Dalam ayat lain, wa makaru wa makarallah, mereka makar, membuat tipu daya yang demikian dahsyat Allah. Wa makaru wallahu khairul makirin, Allah yang memiliki tipu daya yang lebih baik untuk mereka. Sebagai jawaban, kalau mereka menantang, Allah memiliki cara lain untuk mengalahkan mereka. Nah, artinya demikian. Tidak kemudian Allah itu bersifat penipu daya. Dan Allah itu jauh dari sifat-sifat manusia. Artinya sifat Allah tidak sama dengan sifat kita. Tipu daya dalam pengertian kita yang kita pahami ya guys, sifat negatif. Tapi ia adalah positif. Seperti halnya kita mengatakan kita membenci kezaliman, kita membenci tirani, kita membenci ketidakadilan, kita membenci pencurian, kita membenci segala hal yang negatif. Itu adalah positif bagi kita. Demikian ukurannya, yang untuk memahami bagaimana sifat-sifat yang dikatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang memiliki tipu daya yang lebih baik daripada mereka. Artinya memiliki cara yang terbaik bagaimana untuk menjawab dan mengalahkan tipu daya mereka. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, maka tangguhkanlah orang-orang kafir itu, biarkanlah mereka sejenak bersenang-senang. Nah ini adalah diantara contoh tipu daya yang dilakukan oleh Allah. Biarkan mereka bersenang-senang, night club, minum minuman keras, berdansa di sana antara laki perempuan,
main judi dol, judi online, ya, judi dol, judi online dan lain sebagainya, semuanya biarkan, biarkan mereka larut di dalam kenikmatan mereka, tapi mereka akan mengalami siksaan nanti di akhirat, atau bahkan sebelum mati pun mereka sudah mendapatkan kesengsaraan. Itu adalah di antara cara bagaimana kaid ataupun tipu daya Allah berlaku untuk mereka. Ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman juga disebutkan, numatti'uhum qalilan tsumma nadtarruhum ila adzabin ghalid. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar sajanya, berapa tahun itu ya, seumur dia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras, yang lama, keras dan lama. Bapak Ibu sekalian, demikianlah surat Thariq yang sudah kita baca. Sekali lagi ya, Al-Quran ya kita baca, tapi lebih penting bagaimana kita juga memahaminya, itu penting ya. Nah, kita adalah dalam rangka memahami itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu